Ya, baik kita lanjut. Bismillah. Kemudian berikutnya adalah kita ingin melihat dalam tahapan meneliti, terutama menyusun skripsi, langkah yang paling pertama itu yang harus kita gambarkan dulu adalah abstrak. Abstrak penelitian. Biasanya dalam skripsi ataupun dalam penelitian apapun harus disuguhkan yang konsep abstrak ya, yang namanya abstrak. Nah, apa itu abstrak? Kan itu pertanyaan kita ya. Nah, abstrak ini dapat dipahami ringkasan singkat dari sebuah penelitian yang terdiri dari biasanya dipakai abstrak ini dia nggak perlu banyak, cukup satu halaman saja. Kadang ada yang tersusun dengan 3 paragraf atau 2 paragraf. Yang intinya memuat pertanyaan dari why, how, dan what. Itu harus kita jawab dan terjawab dalam tulisan singkat tersebut dengan memuat jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Why, how, and what. Why? Kenapa? Kenapa kita harus meneliti? Dalam konteks ini skripsi. Apa jawabannya? Misalkan kita ini mau meneliti apa kanun jinayah ya, dalam kanun jinayah yang ada di Aceh, kan idealnya seperti itu. Nah, anak-anak Aceh ini harusnya dilindungi. Misalkan dalam konteks pelecehan seksual, misalkan. Eh, jadi kadang kita di Aceh ada kanun, tetapi pertanyaannya kenapa masih bisa terjadi? Why? Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian kita ingin menjawab why ini, kenapa? Tentu butuh cara how. Bagaimana? Nah, ini nanti di dalam satu halaman yang singkat itu, itulah jawaban yang kita gambarkan secara singkat dengan menjawab dari pertanyaan why, how. Bagaimana kita ingin meneliti? Tentu kita mungkin dalam hal ini akan mendatangkan kantor polisi ataupun pengadilan ataupun di tempat kejadian untuk membicarakan, mencari informasi yang mana kita akan ngobrol langsung dengan orang-orang yang disapa ya, yang akan kita sapa di tempat penelitian tersebut. Nah, ini untuk menjawab bagaimana how-nya. Kita mendatangkan lokasi. Nanti hasil akhirnya itulah yang dinamakan dengan what. Apa hasilnya? Itu kesimpulan akhir dari penelusuran setelah kita menjawab pertanyaan why, kemudian pertanyaan how, baru kita ketemu dengan dari pertanyaan what, kita ketemu hasilnya jawaban yang ada dari pertanyaan what. Kita bisa tahu apa sih yang bisa bikin hukumannya ini mungkin kurang kurang mempan atau gimana caranya biar anak-anak di Aceh yang dengan naungan kanun jinayah ini tetap bisa aman, bebas dari berbagai kriminal, kan gitu ya. Nah, ini gambaran tentang abstrak. Jadi dia untuk menjawab ringkasan singkat dari sebuah penelitian. Berikutnya kita akan lihat bagaimana caranya, how, metodologinya nih. Berbicara metodologi berarti berbicara jalan, cara. Nah, yang pertama itu harus kita kategorikan dulu apa itu pendekatan penelitian. Nah, ada 5 ya unsur yang harus dipenuhi pada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan, kemudian jenisnya apa, sumber data, teknik analisis data, dan sifat penelitian. Ini harus terpenuhi agar kita bisa sampai ke tujuan. Yang pertama kita lihat dulu pendekatan penelitian. Terdiri dari normatif, atau empiris. Ini penggolongan. Oh, ternyata kalau misalkan kita ingin meneliti lapangan, berarti kita harus menggunakan pendekatan empiris, file research, data lapangan, itu terjun ke lapangan. Apakah kita nggak menggunakan data normatif, library? Tentu kita menggunakan, tapi tidak menjadikan sebagai sumber data utama. Yang menjadi sumber data utama di sini adalah data lapangan. Baru kemudian
Nanti setelah kita menentukan dulu ya, menentukan jenisnya, apakah kualitatif atau kuantitatif, baru kita mengolah sumber datanya. Data jika penelitian kita ini turun ke lapangan, kita ingin menjumpai orang-orangnya, maka harus kita tentukan terlebih dahulu siapa yang akan kita jumpai nih. Dari awal kita udah mau lihat kalau ingin meneliti tentang pelecehan, maka ada pihak-pihak yang terlibat dalamnya, ada orangnya. Apakah dari sisi pelaku, kemudian korban, kemudian kepolisian, dan juga hingga juga mungkin bisa jadi ke aparat penegak hukum, hingga ke pengadilan ya, dan hal-hal lain. Intinya orang-orang yang punya hubungan langsung untuk kita menyerap data. Dan ini yang menjadi nanti teknik analisis data. Nah, kita harus melakukan apa tujuannya? Tujuannya kita menjumpai orang-orang di lapangan itu untuk menganalisis data. Data yang kita analisis ini bisa dalam bentuk interview, mewawancarai langsung si orang-orang yang terlibat, yang ada kaitannya. Nggak mungkin kita mau cari orang yang tidak terlibat. Itu yang harus ditentukan terlebih dahulu. Baru kemudian setelah kita melakukan wawancara dengan instrumen pertanyaan yang sudah kita siapkan. Dilanjutkan, mungkin nanti ada pengamatan ataupun observasi lapangan untuk menjadikan data-data tambahan hingga melakukan dokumentasi sebagai bukti sah kita sudah terjun ya ke lapangan. Yang mana kemudian tahapan metodologi ini menjadi unsur penting, perjalanan dasar yang harus dimiliki oleh setiap peneliti. Ya, demikian tinggal dipraktekkan. Nanti kita akan terapkan dalam penulisan karya ilmiah, skripsi, penelitian ya.